Perkenalkan, nama saya Adi Ahmad Fauzi dengan NPM 252151111057. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi trigonometri, yaitu pembuktian rumus jumlah dan selisih dua sudut trigonometri untuk acara atau kegiatan training software Himaptika. Sisinya bisa dilihat dari jumlah sisi sudut kosinus, sinus, dan tangan dan kesimpulan. Yang pertama, untuk pemberian rumus kosinus, kita buat sebuah lingkaran seperti yang sebelah kiri ini dengan dari satu satuan dengan koordinat A di sebelah kanan, sehingga A memiliki koordinat 1,0. Dan kita misalkan sudut AOB itu apa dan sudut BOC itu beta. Maka sudut AOC sama dengan sudut AOB tambah sudut BOC sama dengan apa tambah beta. Dengan demikian, sudut pertolongan sudut AOB sama dengan negatif beta. Maka segitiga AOC kongruen dengan segitiga BOD, sehingga AC sama dengan BD atau kita kuadratkan jadi AC kuadrat sama dengan BD kuadrat. Ingat kembali bahwa koordinat kosinus sebuah titik dapat dijadikan sebagai R cos apa, R sin apa. Maka B cos apa, maka titik B berada di cos apa sin apa. Titik C berada di cos apa plus beta dan sin apa plus beta, dan titik D berada di cos beta minus sin beta. Lalu dengan menggunakan rumus jarak antara dua titik, diperoleh jarak titik antara A dan C, yaitu AC kuadrat sama dengan cos apa plus beta dikurang 1 kuadrat ditambah sin apa plus beta dikurang 0 kuadratkan. Maka menjadi cos kuadrat apa plus beta dikurangi 2 cos apa plus beta tambah 1 tambah sin kuadrat apa plus beta, dan sin cos kuadrat dan sin kuadrat itu digabung untuk menjadi 1. Jadi cos kuadrat apa plus beta tambah sin kuadrat apa plus beta itu jadi 1. Jadi 1 tambah 1 kurang 2 cos apa plus beta. Jadi 2 kurang 2 cos apa plus beta. Dan untuk yang kedua yaitu jarak titik B dan D, itu BD kuadrat sama dengan cos beta kurang cos apa kuadrat ditambah minus sin beta kurang sin apa kuadrat. Jadi cos kuadrat beta dikurang 2 cos apa kali cos beta ditambah cos kuadrat apa tambah sin beta, sin kuadrat beta tambah 2 sin apa sin beta tambah sin kuadrat apa. Dan yang cos dan sin itu digabung untuk menjadi 1. Jadi cos kuadrat beta dengan sin kuadrat beta dan cos kuadrat apa dengan sin kuadrat apa. Dan digabung menjadi 1 tambah 1 dikurangi 2 kali 2 dikurung kali kurung cos apa kali cos beta kurang sin apa kali sin beta. Dan hasilnya jadi 2 kurang 2 kali cos apa cos beta kurang sin apa sin beta. Lanjut, dikarenakan tadi AC kuadrat sama dengan BD kuadrat, maka diperoleh 2 kurang 2 kali cos apa plus beta sama dengan 2 kurang 2 dikali cos apa cos beta kurang sin apa sin beta. Jadi cos apa plus beta sama dengan cos apa cos beta kali cos beta kurang sin apa kali sin beta. Selanjutnya untuk contoh soalnya, misalkan tentukan nilai dari cos 105 derajat, dan 105 derajat itu terdiri dari 45 derajat tambah 60 derajat. Maka alfa 45 beta 60 disubstitusikan ke rumus tadi, jadi cos 45 derajat kali cos 60 derajat kurang sin 45 derajat sin 60 derajat. Maka hasilnya setengah akar 2 dikali setengah dikurang setengah akar 2 dikali setengah akar 3 sama dengan akar 2 per 4 kurang akar 6 per 4 sama dengan akar 2 kurang akar 6 per 4. Selanjutnya untuk selisih sudut kosinus. Sudut kosinus dapat diperoleh dari rumus penjumlahan sudut kosinus dengan mengganti sudut beta dengan negatif beta. Maka cos apa kurang beta sama dengan cos apa tambah negatif beta. Dan yang tadi beta diganti dengan negatif beta, sehingga cos apa tambah cos negatif kali cos negatif beta kurang cos apa kali sin apa kali sin negatif beta. Jadi cos apa kali cos beta kurang sin apa kali negatif sin beta menjadi cos apa cos beta tambah sin apa sin beta.
setelahnya jadi untuk cos apa kurang beta sama dengan cos apa kali cos beta tambah sin apa kali sin beta. Contoh soalnya tentukan dari cos 15 derajat. Untuk cos 15 derajat itu 45 kurang 30, jadi substitusikan 45 untuk apa dan 30 untuk beta. Selanjutnya jadi cos 45 derajat kali cos 30 derajat tambah sin 45 derajat kali sin 30 derajat. Dan terus cos 45 derajat setengah akar 2, cos 30 derajat setengah akar 3, sin 45 derajat setengah akar 2, cos sin 30 derajat setengah. Lalu kita kalikan jadi setengah akar 2 kali setengah akar 3 jadi akar 6 per 4, dan setengah akar 2 kali setengah itu akar 2 per 4, dan jumlahkannya di akar 6 sama akar 2 per 4. Lalu selanjutnya untuk penjumlahan untuk sinus dapat diperoleh dengan menggunakan rumus trigonometri dan selisih intensitas trigonometri dan sisi dua sudut kosinus seperti di layar. Maka berdasarkan rumus tersebut diperoleh bahwa sin sama dengan cos 90 derajat kurang apa sama beta, karena tadi kan sin 90 derajat kurang apa sama dengan cos apa, dan sebaliknya cos 90 derajat kurang apa sama dengan sin apa. Lalu kita keluarkan kurung jadi 90 derajat kurang apa kurang beta, lalu kurungkan lagi yang apa ini di 90 derajat kurang apa kurang beta. Dari cos 90 derajat kurang apa kali cos beta tambah sin 90 derajat kurang apa kali sin beta, menjadi sin apa cos beta tambah cos apa sin beta. Jadi rumus untuk sin apa plus beta sama dengan sin apa kali cos beta tambah cos apa sin beta. Selanjutnya untuk contoh soalnya, tentukan nilai dari sin 75 derajat. Untuk sin 75 derajat itu sin 45 derajat tambah 30 derajat. Jadi substitusikannya di sin 45 derajat kali cos 30 derajat tambah cos 45 derajat kali sin 30 derajat. Sin 45 derajat itu setengah akar 2 dan cos 30 derajat itu setengah akar 3. Cos 45 derajat setengah akar 2 dan sin 30 derajat itu setengah. Maka dikalikan dari hasilnya itu akar 6 per 4 tambah akar 2 per 4, hasilnya jadi akar 6 tambah akar 2 per 4. Dan untuk selisih sudut sinus kita bisa memperoleh dari rumus penjumlahan sudut sinus dengan mengganti beta dengan negatif beta. Jadi untuk itu jadi sin apa kurang beta itu sin apa tambah negatif beta, jadi sin apa kali cos negatif beta tambah sin cos apa kali sin negatif beta, jadi sin apa cos beta tambah cos apa kali negatif sin beta. Sin apa kali cos beta dikurang sinnya jadi sin apa cos beta dikurang cos apa sin beta. Jadi untuk rumus sin apa kurang beta itu sama dengan sin apa kali cos beta kurang sin apa sin beta. Untuk soalnya yaitu tentukan dari sin negatif 15 derajat. Negatif 15 derajat itu misalkan jadi 45 dikurang 60 derajat. Jadi sin 45 derajat kali cos 60 derajat kurang cos 45 derajat kali sin 60 derajat, hasilnya menjadi setengah akar 2 kali setengah kurang setengah akar 2 kali setengah akar 3, jadi setengah akar 4 kurang setengah akar 6, hasilnya menjadi setengah akar dan jadi setengah akar 2 per 4 kurang akar 6 per 4, hasilnya menjadi akar 2 kurang akar 6 per 4. Dan untuk tan itu kita pakai perbandingan tan apa sama dengan sin apa per cos apa. Maka tan apa plus beta sama dengan sin apa plus beta per cos apa plus beta. Maka kita jabarkan lagi untuk sin itu kan tadi sin apa cos beta tambah cos apa sin beta, dan untuk cos itu cos apa cos beta kurang sin apa sin beta, dan kita kalikan 1 per cos apa cos beta per 1 per cos apa cos beta untuk jadikan tan. Jadi kita dapatkan yaitu sin apa plus per cos apa tambah sin beta per cos beta per 1 dikurang sin apa sin beta per cos apa cos beta, dan sin per cos itu jadi tan. Jadi untuk tan apa plus beta itu sama dengan tan apa tambah tan beta per 1 kurang tan apa tan kali tan beta.
Contoh soalnya itu kan dari tan 105 derajat. 105 derajat itu 45 tambah 60 derajat, maka tan 45 derajat tambah tan 60 derajat bersatu kurang tan 45 derajat tan 60 derajat. Tan 45 itu 1, tan 60 derajat itu akar 3. Jadi 1 tambah akar 3 per 1 kurang 1 kali akar 3. Dan sama dengan 1 tambah akar 3 per 1 kurang akar 3. Jadi kita rasionalkan dengan mengalihkan penyebutnya. Jadi kalikan 1 per akar 3 per 1 tambah akar 3 menjadi 1 tambah 2 akar 3 tambah 3 per 1 kurang 3 sama dengan 4 tambah 2 akar 3 per negatif 2. Hasilnya negatif 2 kurang akar 3. Dan untuk rumus tan alfa kurang beta itu dapat diperoleh dengan rumus penjumlahan tan dengan mengambil sudut beta dengan negatif beta. Maka tan alfa kurang beta sama dengan tan alfa tambah negatif beta. Nah, kita ganti betanya dengan negatif, jadi tan alfa tambah tan negatif beta per 1 kurang tan alfa kali tan negatif beta. Dan ingat kalau tan itu kalau negatif itu hasilnya negatif, jadi tan alfa tambah kurang negatif tan beta per 1 kurang tan alfa kali tan negatif tan beta. Hasilnya menjadi tan alfa kurang tan beta per 1 kurang tan alfa tan beta tambah tan. Jadi untuk tan alfa kurang tan beta ada tan alfa kurang tan beta sama dengan tan alfa kurang tan beta per 1 tambah tan alfa kali tan beta. Dan untuk rumus untuk contoh soalnya itu tentukan dari tan 15 derajat. Tan 15 derajat itu 45 derajat kurang 40 derajat, maka tan 45 derajat tambah tan derajat per 1 kurang tan 45 derajat tan 30 derajat. Tan 45 derajat itu 1 dan tan 30 derajat itu setengah akar 3. Maka 1 kurang setengah akar sepertiga akar tan 30 derajat sepertiga akar 3, maka 1 kurang sepertiga akar 3 per 1 tambah 1 kali setengah per 3 akar 3. Jadi 1 kurang akar 3 per 3 per 1 tambah akar 3 per 3. Kita samakan, kalikan 3, jadi 3 kurang akar 3 per 3 tambah akar 3. Dan kita rasionalkan lagi dengan mengalihkan 3 kurang akar 3 per 3 kurang akar 3. Jadi 9 kurang 3 akar 3 kurang 9 akar 3 tambah 3 kali 3 per 9 kurang 3. Menjadi 9 kurang 12 akar 3 tambah 9 per 3 menjadi 18 kurang 12 akar 3 per 3 sama dengan 6 kurang 4 akar 3. Dan untuk kesimpulannya bahwa ini kasih semuanya bahwa untuk penjumlahan sudut dan sisi sudut triangle ini ada sebagai berikut. Untuk penjumlahan sudut sin yaitu sin alfa tambah sin beta sama dengan sin alfa kali cos beta tambah cos alfa sin beta. Dan selisih sudutnya sin alfa cos beta kurang sin alfa sin beta. Sin jadi sin cos sin, dan cos itu jadi cos alfa plus beta sama dengan cos alfa kali cos beta kurang sin alfa sin beta. Untuk pengurangannya itu sin alfa cos alfa cos beta tambah sin alfa sin beta. Jadi itu cos sin. Untuk tangan penjumlahannya itu tan alfa tambah tan beta per 1 kurang tan alfa tan beta. Dan untuk selisihnya itu tan alfa kurang tan beta per 1 tambah tan alfa tan beta. Jadi untuk tangan itu tan tambah tan per 1 kurang tan plus tan per 1 kurang tan. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan dalam video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.